Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan acara 15-20 menit dan sesi Q&A setelah semua panelis menyelesaikan pemaparannya. Kedua panelis kita pertama ini ibu-ibu cantik dari Bank Indonesia. Panelis pertama adalah Ibu Fitri Andayani. Mohon maaf saya tidak sebut detailnya ya Bu, sesuai permintaan Ibu Fitri sendiri. Beliau adalah Direktur atau Kepala Grup Operasional Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan S1 dengan konsentrasi administrasi niaga di Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 Manajemen di George Washington University USA. Pada saat ini beliau akan sharing terkait dengan topik membangun talent 0.0 di Bank Indonesia. Kepada Ibu Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Sama-sama membahas mengenai adanya kebutuhan talent yang memang dibutuhkan dalam kondisi saat ini, nanti baik di Bank Indonesia maupun OJK. Ini terima kasih kepada sebenarnya ini semua bapak-bapak di sini adalah guru-guru kami, di mana di dalam hal ini perusahaan-perusahaan semuanya saling memperebutkan talent-talent tersebut yang memang di Bank Indonesia supaya terus berkembang mengikuti tadi perubahan-perubahan kondisi, perubahan-perubahan keadaan yang mau tidak mau menuntut kita untuk dapat selalu secara proaktif, secara aktif, secara kreatif melakukan hal-hal yang baru di mana bisa memperoleh terobosan-terobosan yang semakin bisa meningkatkan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti buat pengembangan kurikulum kita. Selanjutnya untuk panelis kedua masih dari Bank Indonesia, tepatnya dari BI Institute, yaitu Ibu Dr. Aryana Abu Bakar. Ya, Ibu Aryana Abu Bakar, beliau saat ini adalah direktur di BI Institute. Bu Aryana ini lulusan dari S1 Manajemen Keuangan di Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan master bisnisnya di University of Wollongong, New South Wales, Australia, dan terakhir mengambil doktor ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Sebelum menjadi direktur di BI Institute, Ibu Aryana bertugas di Departemen Pengelola Dana. Hormati Bapak Harimurti Gunawan, Bendahara YPTI, Bapak Edi Susanto, Sekretaris Yayasan YPTI, Ibu Sumaning Tuti, Ketua Indonesian Banking School, Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Gatot Sugiono, Caretaker Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, dan Ibu Luri Adayani, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, dan tentu saja Bapak Ibu Kepala dan Sekretaris Prodi Akuntansi, Manajemen dan Syariah, serta menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri. Jadi Bank Indonesia Institute ini baru berdiri di pertengahan tahun 2015. Jadi Bank Institute ini merupakan corporate university yang merupakan pusat pembelajaran dan riset di Bank Indonesia. Yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana kita membangun insan Bank Indonesia yang ekonomi, kemudian dia mengambil misalnya dia di sini mengambil misalnya ngambil katakanlah dia mengambil mengenai teknologi pertanian yang bisa membantunya, itu pemeradunya akan seperti apa. Tantangan baru ketika kemudian bisa saja kemudian persaingan itu terjadi dengan katakanlah calon pegawai yang ada di belahan dunia yang lain.
itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi. Kemudian terima kasih, semoga bisa memberikan insight dari apa yang bisa saya sharingkan mengenai bagaimana Bank Indonesia Institute melakukan pengembangan kompetensi yang memang dibutuhkan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Etika. Jasa keuangan kepada pembicara nanti ada wakil dari itu ada Bapak Nukman Iqbal dan Bapak Nukman Iqbal. Untuk panel pertama dari etika ini adalah Pak Nukman Iqbal SEMBA yang saat ini merupakan Direktur Pengembangan dan Asesmen Sumber Daya Manusia di Departemen Organisasi dan SDM OJK. Pak Nukman langsung dibantu pada Ibu Etika sebagai moderator. Yang kami hormati Ibu Dr. Putri Menantu Ibu Mani Putri sebagai Ketua BPS. Kemudian yang kami hormati juga Pak Hadi Mukti Gunawan, Pak Edi Susanto, kemudian Pak Fanta, Pak Gatot, Yono, Ibu Nuri Handayani, kemudian Bapak Ibu program. Namun ada ini antara tahu dengan paham. Dan ada yang ingin kami sampaikan waktu sekali bahwa calon-calon ini ya ini tentunya lulusan-lulusan yang kalau dari IPK-nya itu agak menarik, agak dalam penting agak menyedihkan juga gitu. Tidak bisa berarti yang bersangkutan tidak memahami secara komprehensif. Pahami apa sebenarnya maksudnya apa? Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pertama dari ini dulu kami sampaikan. Ini challenging bagi kami kira bagi lembaga-lembaga pendidikan melakukan pengaturan, pengawasan terhadap jasa keuangan, forensik keuangan, dan sektor perbankan, pasar modal, peradilan, IT, pertanian, pengolahan sistem informasi. Kemudiannya bisa link ya, kalau kami harapkan demikian dengan kompetensi pegawai kompetensi yang diharapkan ini, diharapkan yang diharapkan oleh pegawai kita. Kami ini ada per fungsi ya. Berikutnya. Nah ini kami kira Bapak Ibu sekalian, ini kami juga sampaikan tadi sekali lagi untuk dasar ya bagi industri ya. Halaman berikutnya barangkali. Halaman berikutnya, mohon. S dengan international settlement, jadi itu terkait misalnya pengaturan mengenai jumlah risikonya, permodalan, gitu ya, itu mengatur jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dan etika. Langsung saja kepada Bapak Hikmat. Bapak Hikmat sudah siap Pak? Saudara Ibu Jody, Pak Edi Susanto, Sekretaris SPTI, yang saya hormati Bu Dr. Susanti, Pak Sparta, Dr. Sparta, Bapak Gatot Sugiono, Ibu Nuri Handayani, dan ya Pak Ibu Kepala Sekretaris Polri, Akuntansi, Manajemen dan Syariah, serta Bapak Sekretaris Prodi S2 MD IPS. Terima kasih Pak, kami diberikan kesempatan akan mempresentasikan sharing session terhadap apa yang bisa kita yang merupakan itu recycling ya, mantap sekali kepada SDM kita untuk peningkatan kompetensi yang diberikan kepada teman-teman di sektor jasa keuangan. Pengaturan di PP1 komitmen tentang usaha profesional, perpres 8 tentang tahun 2012. Ini dia yang saya maksud itu yang di KKN. Nah, di KKN ini Bu, sesuai dengan perpres nomor 8 itu kita membagi Bapak Ibu daftar SKKN yang telah kita koordinasikan oleh OJK itu ada sekitar 14 di perbankan, pasar modal, di KNB, perbankan dan ada juga ada yang semua telah ditetapkan oleh Kemenaker dan kita menggunakan seperti apa nanti lembaga sertifikasi akan menggunakan skema sertifikasi untuk melakukan uji kompetensi kepada orang-orang yang akan mengajukan
di Kominfo. Buka tadi ya buka yang dijawab dengan buka juga, yaitu sincere, understanding, very. Para peserta sharing session untuk bertanya. Dalam QA ini ada 2 sesi. Setiap sesi kami persilakan 2 atau 3 peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan maksimum 2 pertanyaan. Namun saya sudah melihat beberapa sesi di sini sudah cukup banyak pertanyaan yang sebagian besar dari dosen. Kalau nggak salah ada 6 kompetensi yang dibutuhkan, dan juga jabatan yang membutuhkan kompetensi tersebut. Jadi sejak tahun ini kita sudah merubah cara kita membuat kurikulum, sudah menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi sekarang misalnya katakanlah seorang ekonom di satu departemen, dia membutuhkan keahlian makroekonomi level 4. Tapi ada juga dia seorang, katakanlah dia masih levelnya itu asisten manajer, tapi karena dia ada di sektor core moneter, maka dia membutuhkan keahlian makroekonomi level 4. Sementara ada seorang katakanlah kepala bagian atau level deputi direktur, dia tidak di core, tapi dia perlu katakanlah level kompetensi itu juga di level 4, sehingga sementara kalau jadi dia di deputi direktur di non core, dia butuh makroekonomi level 4, dia baru butuh ekonomi level 4, sehingga kita bisa menggabungkan mereka di dalam pembelajaran yang sama. Jadi kalau dulu kita lihat level sama-sama asisten manajer, kita belajar sama-sama karena levelnya sama. Tapi sejak tahun ini kita nggak begitu pendekatannya. Tergantung kalau memang dia learning objektif itu di stage learning objektif dengan materi dan pengajaran yang diberikan, itu kita ukur dari situ. Kedua adalah dari perspektif level 2, itu adalah melihat seberapa besar pemahamannya mereka. Karena learning agility orang itu beda-beda, sehingga kita bisa lihat di situ. Masing orang per orang itu dia sebenarnya sudah paham atau tidak, itu bisa dilihat dari seberapa besar penyerapan dan tingkat kelulusannya. Kemudian baru yang orang mengikuti in-house training tersebut gitu. Apakah terjadi peningkatan kinerja? Kita baru sampai di situ. Sebenarnya lebih canggih lagi itu adalah udah masuk ke return on training investment sebetulnya, mengukur seberapa besar dampak dari pembelajaran itu terhadap kinerja organisasi. Tapi di BI belum sampai ke situ. Jadi kita baru berhenti sampai dengan apakah dia punya dampak terhadap peningkatan kinerja dari si orang tersebut. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya untuk yang pertanyaan Pak Surahman itu uji kompetensi. Jadi uji kompetensi itu tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita di sini lebih kepada keahlian yang bersifat higher order thinking skill. Sekarang misalkan manajemen, akuntansi, atau misalkan ilmu ekonomi. Tetapi kalau memang nanti ada special hire, ada kebutuhan dari beberapa departemen atau tugas baru, itu baru kita masuk ke dalam hal yang lebih spesifik. Jadi pertanyaannya apakah untuk itu perlu ada prodi baru? Saya pikir memang kalau saran dari IBF sebaiknya memang untuk jasa keuangan secara keseluruhan ya, bukan hanya untuk Bank Indonesia. Jadi akan sangat lebih baik kalau prodi-prodi baru itu juga dengan mempertimbangkan tren kebutuhan dari tugas-tugas di sektor jasa keuangan, tren perkembangan teknologi. Misalkan tadi pertanyaannya apakah perlu dibuka mengenai ekonomi digital. Saya rasa itu sangat bagus, apalagi itu trennya memang saat ini memang meningkat ya kebutuhannya. Saya rasa itu memang bisa dipertimbangkan berdasarkan kajian dari IBS. Banyak kami kebutuhan untuk pegawai ya, calon pegawai yang bisa menguasai atau mengetahui ya, udah mulai mengetahui mengenai ekonomi syariah misalnya ya, atau operasional syariah ya, ini masih relevan dengan kami. Demikian Bu Etika. Ya, makasih Pak Luman.